Mulai Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang kami hormati Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat maghrib, dilanjutkan salat isya, yaitu jamaah masjid Al-Islah. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, dan diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah untuk mengawali pertemuan kali ini, kajian kali ini, saya mengajak Bapak Ibu, adik-adik semuanya untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai malam ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatannya. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga kenikmatan yang lain. Tidak hanya yang kita minta, meskipun tidak kita minta karena itu dibutuhkan oleh kita, Allah berikan nikmat itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Pernah jenengan berdoa meminta, ya Allah berikan nafas saya ini lancar? Pernah? Pernah ya? Ketika sakit. Tapi ketika tidak sakit kan nggak pernah. Tapi tetap Allah berikan nafas kita lancar. Ya, padahal kita nggak pernah meminta, karena Allah tahu itu kita butuhkan. Makanya wajib hukumnya kita untuk selalu bersyukur. Ya, masih diberikan tidak hanya sehat tapi juga kesempatan hidup di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, betapa banyak ya yang seumuran panjenengan sudah menghadap Allah. Coba yang hadir ini yang umurnya 70 tahun sinten? Enggak ada? 60? Wonten Bapak Ibu? 60. Jadi, coba yang temannya sudah ada yang meninggal, coba ngacung. Saya sudah banyak temannya yang sudah meninggal, sudah banyak. Nah, temannya banyak berarti kita siap-siap. Karena temannya sudah dipanggil, berarti kan tidak lama lagi seusia kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, yang membuat kita bahagia, kita merasa tentram, damai, nyaman di dunia itu bukanlah harta. Kalau tegas kemelih, yang membuat kita nyaman, tentram, damai menjalani hidup ini bukan semata-mata harta. Harta memang dibutuhkan, tapi tidak jaminan.
bahwa orang yang banyak hartanya itu hidupnya tentram. Coba para bapak, para ibu, apakah setiap orang yang punya harta banyak itu merasa tentram, merasa nyaman? Bapak, ibu, belum tentu ya, belum tentu. Tidak juga yang punya jabatan. Ya, jabatan tinggi bukan jaminan bisa membuat yang punya jabatan itu merasa tentram. Demikian juga yang punya rumah megah, punya anak banyak, mungkin sukses-suksesnya anaknya, itu belum tentu. Sebagai orang tua yang punya banyak anak yang sukses itu merasa tentram hatinya. Jadi yang bisa menjadikan kula panjenengan merasa tentram tidak lain adalah karena keimanan kita kepada Allah. Yun sewu, kalau sudah iman berarti jangan pernah melakukan kemaksiatan. Karena siapapun yang melakukan kemaksiatan, hidupnya nggak akan tentram. Siapapun. Makanya Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman itu kepada hati orang-orang yang beriman. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang telah menurunkan sakinah itu ketentraman, kedamaian, kenyamanan kepada siapa? Kepada orang-orang ya, kepada hati orang-orang yang beriman. Pramila kalau panjenengan harus berusaha meningkatkan keimanan ini sebaik-baiknya, ketakwaan sebaik-baiknya. Artinya nopo Bapak Ibu, jalankan perintahipun Allah, tebihi awisanipun, tinggalkan larangannya. Sebab ternyata yang membuat orang itu tidak tenang itu melakukan maksiat. Cobi, jenengan personi mawon. Para koruptor niku tidak akan merasa tenang hidupnya, khawatir janu-janu ketangkep. Para maling, napa melih? Orang-orang yang selingkuh itu nggak tenang. Kok nggak tenang kenapa Pak? Sebabnya, nopo? Kok mboten tenang? Wah tidak konangan. Wah janu-janu. Nanti HP ini ketinggalan mawon sudah nyampe Kendal mungkin balik lagi. Ya, diambil karena takut nanti istrinya atau pasangannya. Makanya selama melakukan kemaksiatan, seseorang nggak akan pernah merasa tenang. Justru sebaliknya, ketika kita taat kepada Allah, kita selalu berbuat baik dengan sesama kita, itulah akan mendapatkan ketenangan dari Allah, nyaman. Sehingga sewaktu-waktu mau diambil oleh Allah, kalau panjenengan sudah siap. Coba orang yang bermaksiat, ahli maksiat, kinten-kinten nak dikabari malaikat Israel, Kang, saiki wayahmu, Pak dijupuk karo Gusti Allah, rohmu. Siap boten kira-kira tiyang niki sing bermaksiat? Enggak siap. Engko sih aku urung tobat kok. Nanti dulu. Ya. Tapi bagi orang yang komitmen keimanannya saya, tidak melakukan kemaksiatan, sewaktu-waktu dia siap ya untuk tadi diberi kabar oleh malaikat Israel kalau ajalnya sudah tiba. Makanya pertemuan malam ini memang diberi judul ya, gerbang kehidupan ya setelah kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum itu maka saya ingin sampaikan pentingnya menjaga hati kula panjenengan, karena iman itu adanya di hati. Pertama, ya, al-imanu tasdiqun bil qalbi, pengakuan, pembenaran dalam hati. Yang kedua nopo? Iqrarun bilisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh kula panjenengan. Jadi tiga tahapan ini harus bisa dilakukan bagi orang yang beriman. Maka hati ini harus benar-benar ikhlas. Makanya Rasulullah dawuh, ala wa inna fil jasati mudghah. Ala niku ketahuilah,
Nah, basa Jawane ngertenano. Nggih. Wa inna fil jasadi mudghah. Lan sak temene di dalam tubuh kula panjenengan iki ada segumpal daging. Mudghah itu segumpal daging. Idza solahal jasadu kulluhu. Bapak Ibu, adik-adik, segumpal daging itu kalau baik, maka baik sekujur tubuh. Wa idza fasadat, dan jika rusak segumpal daging wau, fasadal jasadu kulluhu, maka rusak sekujur tubuh. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ketahuilah segumpal daging wau qalbun itu hati. Maka nyuwun pangapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat, nyuwun pangapunten, ini Allah sampaikan di Al-Qur'an di surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Nggih, monggo kalih dipun nikmati boten napa-napa pun. Nggih, kersanipun napa boten ngantuk, nggih, boten terlalu tegang, dinikmati hidangan yang sudah disampaikan. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Bapak Ibu, di ayat ini Allah menegaskan, yaitu di hari ya yaumala yang fauniku, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak boten wonten gunane Bapak Ibu. Berarti hari kok bondo anak orang ana gunane niku berarti hari nopo? Hari kiamat, hari akhir. Illa, kecuali man atallaha, kecuali orang-orang yang menghadap Allah bi qalbin salim, niku dengan hati yang bersih, hati yang napa? Selamat. Selamat niku berarti bersih, tidak ada penyakitnya. Yang ada hatinya libtigha'i mardatillah, mengharap ridhonya Allah. Tidak ada penyakit hati seperti riya. Riya niku napa? Pak, Bu. Riya niku pamer. Tidak ada takabur, sombong. Tidak ada hasud. Hasud niku napa? Iri, dengki. Ya. Jadi bersih. Maka kalau hatinya masih memiliki tadi penyakit hasud, penyakit riya, seseorang belum bisa ya, dikatakan hatinya itu qalbun salim, hati yang bersih. Pramila monggo bagi yang qalbun marid, hatinya punya penyakit, segera diobati. Sering iri, dengki dengan sesamanya segera dihilangkan. Yang punya sifat sombong, takabur, ya, apalagi yang saya ujub, membanggakan diri sendiri, ya. Bisa juga sum'ah, ya. Pengen didengar oleh orang lain kebaikannya, kalau enggak diberikan pujian jengkel. Ya, ketika memberikan infak, nak boten diumumke ngamuk misalnya. Insyaallah boten wonten Teloman Sari, nggih, boten wonten. Insyaallah ten mriki orang-orang yang memang ya semuanya orang-orang yang selalu ya bertakarub, selalu ya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pramila monggo Bapak Ibu, nggih, yang sewu sebelum saya membahas terhadap gerbang kehidupan setelah kematian, monggo kula panjenengan ditata hatinya, keikhlasannya, dibuat nyaman.
ketika sholat berjamaah, ketika menghadiri pengajian, ketika berinfak, berpuasa, berzakat, semuanya diniati untuk mengharap ridha Allah. Meskipun panjenengan tidak dipuji, tidak diberikan apresiasi, yang penting nopo? Allah mengakui amal ibadah panjenengan. Itu harus menjadi prinsip ya, di dalam kita beramal agar nopo? Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nyuwun pangapunten. Setunggal ayat kula panjenengan diemutkan kalih Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kenapa kalian ingkar dumateng Allah padahal kalian itu awalnya amwat, mati. Nyun sewu Pak Bu, mati niku napa? Mas Wawan, mati itu apa artinya? Berpisahnya ruh dari jasad seseorang, Pak. Tidak bersatunya ruh dengan jasad. Makanya ketika kula panjenengan belum nyun sewu nggih, belum menjadi janin di rahim ibu kula panjenengan disebut oleh Allah masih amwat. Kula panjenengan ruhnya masih di alam ruh. Makanya disebut amwat karena belum menyatu dengan jasad. Wa kuntum amwat. Fa ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Nggih, melalui napa? Yen sewu nggih, di rahim ibu kula panjenengan. Kemudian dilahirkan di muka bumi ini. Yang tadinya enggak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Tidak mengerti apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah memberikan pendengaran. Napa melih menjadikan pendengaran terhadap kula panjenengan. Wal absor penglihatan, wal afidah. Afidah niku perasaan. La'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Makanya kalau ada orang kok diberikan hidup, diberikan rezeki, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka orang itu disebut orang yang kafir, kufur dengan ingkar terhadap nikmat Allah. Nikmat apapun. Nah, ternyata setelah dihidupkan summa yumitukum. Bapak Ibu, sampunipun dihidupkan di dunia ini, banjur Allah mematikan kula panjenengan. Ruh yang ada di dalam tubuh kula panjenengan dilepas. Diambil oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Ketika roh ini lepas dari jasad, itu yang disebut kematian. Jasad sudah gak bisa apapun. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti kalau panjenengan akan mengalami kehidupan itu 3 fase, 3 tahapan. Yang pertama di alam ruh, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam akhirat. Lah kematian itu gerbang menuju kehidupan akhirat. Diawali di alam barzah dulu Bapak Ibu. Dados nyuwun pangapunten, sebagai orang yang beriman kita harus meyakini bahwa ada yang namanya hari akhir, ada yang namanya hari kiamat, ada yang namanya alam barzah. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, nate pirsa nate mireng yang nak nembe sedo selama 7 hari ruhnya niku pripun? Tasik napa? Tasik di sekitar rumah. Nate mireng? Nate mireng nggih? Nggih. Kalau nanti sampai 40 hari bahkan sampai 1 tahun masih berada di kuburannya, baru setelah itu lepas. Yun sewu. Ini tidak benar. Karena napa?
setelah mati ruh itu berada di alam barzakh. Alam barzakh disebut alam barzakh niku merupakan alam yang sewu, pembatas. Barzakh niku artinya dinding pemisah. Pembatas nopo? Pembatas dunia dengan mangke akhirat, ya, yang alam-alam berikutnya yang sudah menanti. Alam penantian barzakh itu. Ya. Sambil menunggu nanti Allah datangkan hari kiamat. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nyuwun pangapunten. Kalau jasad orang yang meninggal dunia memang dikubur di dalam tanah. Kinten-kinten jasad niku sampai 1 tahun pripun kondisine Bapak Ibu? Tinggal nopo? Tinggal tulang. Hanya orang-orang tertentu yang jasadnya dijaga oleh Allah. Okay? Ada memang. Okay? Jasad itu binatang nggak berani makan apapun. Tapi rata-rata jasad itu akan hancur tinggal tulang belulang. Tapi ruhnya itu di alam barzakh. Hanya Allah yang tahu. Tidak bisa nyuwun pangapunten, alam barzakh itu nggak bisa disamakan dengan alam dunia. Jadi yang disebut alam barzakh bukan berarti jenengan tak delok alam barzakh nanti tak nopo diduduk misalnya ya. Kemudian nanti jenayah ini masih pada duduk, enggak seperti itu, enggak bisa. Bu, di antara panjenengan sinten yang ketika punya keinginan saya nanti kalau meninggal tolong dikubur di samping suami saya. Ngacung. Ada? Orang bapak selaku suami ada yang punya cita-cita saya kalau mati nanti dikubur di samping istri saya. Ada Pak? Mboten napa-napa. Ngajeng wonten? Di samping orang tuanya, di samping anaknya. Saya mau tanya, yang jenengan kepengin dikubur di samping pasangannya, itu tujuannya apa? Apa biar bisa komunikasi? Bisa ndodok, si opo? Anakku, Pak. Istriku atau suamiku, enggak bisa, Pak. Jangankan berdampingan dikubur jadi satu pun jasad ataupun jenazah itu tidak bisa komunikasi. Karena yang dikubur di tanah itu jasadnya. Ruhnya itu enggak pernah mati. Ruhnya masih hidup di alam barzakh. Pramila bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, nggak pernah melakukan kemaksiatan atau pernah bermaksiat tapi diampuni Allah karena bertobat, dia akan diberikan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Ya. Dia akan dirasakan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan kubur itu terasa luas bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang bermaksiat, apalagi orang kafir, orang munafik, ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ngaku Islam tapi nak dijalui zakat, sedekah, napa? Ya menghindar. Lah ini nanti di alam barzakh dia pun akan diperlakukan Allah, kubur itu akan menjadi sempit, bahkan bisa terhimpit. Bahkan nanti ada yang menemani, bisa jadi berbagai macam binatang, itu bentuk dari kemaksiatan dan dosanya ketika dilakukan di dunia. Bagi yang amal solehnya baik, ibadahnya baik, dia pun mendapatkan kebaikan dari Allah, kenikmatan, kenyamanan. Sehingga napa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia merasa nyaman ketika dibangkitkan dari kubur, ketika yaumul ba'ats, seolah-olah habis tidur dibangunkan, seolah dia merasa, nembe wae istirahat kok dikontangi ono apa iki. Itu bagi orang-orang yang memang amalnya baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya nyuwun pangapunten, pentingnya iman dan ilmu
itu adalah untuk kehidupan kula panjenengan di alam berikutnya Bapak Ibu. Nyun sewu, di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, ini ayat yang menyampaikan bahwa orang yang kafir, yang tidak mau mengakui Allah, itu ketika mati minta dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, justru itu tempat peristirahatan yang nyaman. Ya. Tapi bagi orang kafir, dia minta karena ingin bertobat. Dan saya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'una la'alli a'malu sholihan. Niki hatta niku hingga sampai idza jaa, ya, jika telah datang ahadukumul maut, kematian kepada salah seorang di antara mereka. Qala, mereka berkata, Rabbi, ya Allah, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa berbuat amal soleh. Itulah Bapak Ibu. Makanya Allah menegaskan di Al-Quran kan, wal asri, demi apa? Demi masa, demi waktu asar, demi waktu. Innal insana lafi husn. Saat temene menungso niku semuanya akan mengalami kerugian. Menungso akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Juga mau menasihati Pak, imut-imutan, ya. Saling mengingatkan di dalam al-haq itu kebenaran. As-sabr itu berarti kesabaran. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin beruntung di akhirat, tidak rugi, satu, buktikan keimanan dengan benar. Iman yang benar itu disertai amal soleh. Iman yang benar itu disertai saling mengingatkan seperti ini. Ya, hadir di majelis ini. Gak boleh merasa sudah pintar, sudah pandai. Saya juga sedang belajar nih di hadapan jenengan. Belajar menyampaikan. Saya juga selalu belajar. Karena yang namanya menuntut ilmu itu wajib Bapak Ibu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu sejak buayan. Ada di buayan seorang ibu, lahdi itu sampai masuk ke liang lahat, sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Jadi insya Allah jenengan yang hadir habis maghrib ini, apalagi sampai isya, ya, dalam rangka untuk dzikir, ya, dalam rangka untuk saling mengingatkan, thalabul ilmi, insya Allah Pak, ini pahalanya sama dengan riba, ya, sama dengan berjihad menjaga di perbatasan dari serangan musuh. Seimbang dengan pahalanya para mujahidin yang di Palestina yang menjaga perbatasan dari serangan musuh. Karena ini hakikatnya Nyun Sewu Masjid itu juga sebagai benteng Pak, ya, pusat kegiatan. Maka harus kita makmurkan. Bapak Ibu kaum muslim muslimat yang ada di sekitar masjid wajib memakmurkan masjid ini. Nyun pangapunten, hari ini nggak boleh, ya, merasa eksklusif. Kita harus inklusif. Eksklusif itu hanya golongannya sendiri yang baik, yang lain tidak, nggak boleh. Mau Muhammadiyah, mau NU, Rifaiyah, apapun ormasnya, yang penting kita agamanya sama, keimannya sama, berarti bersaudara. Nggak boleh gontok-gontokan, nggak boleh bermusuhan. Monggo disengkuyung bareng, makmurkan bersama masjidnya. Insya Allah selama Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW, kitab sucinya apa Pak? Al-Quran. Insya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sejatosipun
yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, dan islahlah kalau ada masalah, perbaikilah hubungan satu dengan yang lain agar apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong. Albir dalam kebaikan, takwa dalam ketakwaan. Makanya sudah benar ini masjid ini dinamakan Masjid Al-Islah. Napa Pak artinya? Masjid yang insya Allah bisa memperbaiki jamaahnya agar nopo semakin takwa, semakin beriman, semakin baik Islamnya, semakin baik hubungan persaudaraannya satu dengan yang lain. Sebab di pangapunten, Islam itu mengajarkan, Rasulullah mengajarkan untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Di Al-Quran disampaikan, orang yang beriman itu harus saling asih asah asuh, saling mengenal, saling memahami, saling membantu, saling menjamin satu dengan yang lain. Maka kalau ada orang beriman kok masih belum saling menyayangi, saling mengasihi, masih dipertanyakan keimanannya, masih dipertanyakan keimanannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yun pangapunten, setelah alam barzah niku nanti akan kita kula panjenengan akan masuk kepada kehidupan, yaitu yang disebut hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Ini tentunya setelah Allah timpakan kiamat di muka bumi ini. Yun sewu kalau panjenengan mengikuti berita, ini sebenarnya merupakan ayat Bapak Ibu. Ini sebentar lagi musim hujan sudah mulai turun. Lomansari sudah mulai hujan dereng Bapak Ibu? Oh dereng. Di Rawasari alhamdulillah dalu nggih hujan, sampun hujan nggih. Sudah mulai hujan. Bahkan di luar negeri beberapa sudah ada musibah banjir. Dan saya dalam sejarah dan juga fenomena alam saat ini banyak sekali negeri yang tadinya subur, makmur dalam waktu sekejap karena bencana dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Tidak lain adalah karena penduduk dari negeri tersebut bisa jadi karena kurang bersyukur kepada Allah. Bisa jadi karena juga untuk menguji keimanannya. Setelah diberikan nikmat, diberi musibah, mau bersabar tidak? Jadi orang yang diberikan musibah itu banyak kemungkinannya. Bisa kemungkinannya karena mungkin bermaksiat, bisa kemungkinannya karena Allah ingin menguji sejauh mana keimanannya, untuk meningkatkan keimanannya kalau dia bersabar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kiamat kecil yang terdekat dengan kita adalah kematian. Maka kula panjenengan harus mempersiapkan. Dan setelah di alam barzah menunggu penantian kiamat, dan itu akan hancur semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi semuanya hancur. Ini Allah sampaikan di surah Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufiqa fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Niki artinya dan ditiuplah sangkakala. Wa nufiqa fis-suri fa sa'iqa man fis samawati, maka matilah siapa yang ada di langit, wa man fil ardi, siapapun yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu, malaikat yang ditugasi Allah meniup sangkakala disebut malaikat napa Bapak Ibu? Israfil.
Ketika ditiup sangkakala pertama, jelas semua yang ada di muka bumi dan juga di langit semuanya akan mengalami kerusakan. Sangkakala kedua, jelas semuanya musnah, mati semua. Baru yang ketiga, Allah tiup malaikat Israel tiup atas perintah Allah. Summa nufiqa fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, yang ketiga, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah. Maksudnya berdiri dibangkitkan dari kubur. Bapak Ibu nyun sewu, ruh yang di alam barzakh tadi Allah berikan jasad lagi. Bukan yang sudah terkubur tadi jasadnya. Ini jasad berbeda yang Allah berikan. Makanya nanti di padang mahsyar semuanya digiring itu dalam kondisi semuanya sama, nggak ada orang tua, nggak ada anak kecil, umurnya sama, pertengahan, umur pertengahan, dan semuanya digiring untuk tadi. Qiyamah itu berarti qiyamun itu berdiri menunggu, yaitu akan dihisab satu persatu, akan ditimbang amalnya. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pramila monggo kula panjenengan iki diberikan hidup di dunia ini jatahnya tidak lama. Nah, menurut kula nggih maksimal tiyang sakniki niku 100 tahun itu pun sangat jarang. Rata-rata pinten Pak ingkang sedo Pak biasanipun umumipun usia pinten? Nah, ten Lomansari 70 nggih, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata. Meskipun terkadang sebelum itu pun sudah ada yang dipanggil oleh Allah. Tapi umur yang 60 sampai 70 tadi, Pak, sangat menentukan nasib kula panjenengan mangkih di alam akhirat yang selamanya enggak ada batasannya. Pramila bagi yang memang ingkar kepada Allah di dunia, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar disebut orang kafir, itu menyesal kepengin dikembalikan lagi ke dunia. Sebentar mawon ya Allah gampile ngeten nggih. Mangke kula badhe tobat, mangke kula badhe beramal soleh, mangke kula badhe sedekah. Niku banyak ayat yang menyampaikan seperti itu. Wa akum minas solihin, akan menjadi orang yang soleh. Tapi sudah enggak bisa lagi. Kalau sudah mati Bapak Ibu nyuwun pangapunten, tadi ada yang rohnya nanti 7 hari masih di rumah, 40 hari 1 tahun masih di kuburan, itu tidak benar. Karena ruh setelah seseorang mengalami kematian pisah dari jasadnya dan ditempatkan di alam barzakh. Boro-boro Pak pengen nengok napa putune, pengen nengok anaknya enggak bisa. Mungkin badhe wonten yang badhe tanglet. Monggo saya persilahkan mbok menawi ada yang bertanya terkait kematian. Misalkan wonten, lho Pak Romanto kok wonten tiyang ketika orang tuanya 3 hari meninggal kok dia melihat berada di rumah pada malam hari. Wonten sing badhe tanglet mekaten? Wonten sing nate pirsa Pak? Cobi sing nate pirsa orang tuanya meninggal tapi hadir ke rumah. Cobi ngacung. Ada? Oh enggak ada. Sebab kula nate diceritani kali jamaah nggih. Ketika Riyadin Pak, hari raya Idul Fitri, itu malamnya mbahnya yang sedo itu datang ke rumah. Saya sampaikan itu bukan mbahnya, itu adalah setan, itu adalah jin yang bisa menyerupai orang tuanya. Agar apa? Agar keimanannya menjadi cacat, bisa berubah.
Kalau dia, kok bapakku, mbahku kok teko, akhirnya keimanannya kan berbeda. Dia nggak lagi yakin kalau rohnya di alam barzah, berarti bisa jalan-jalan. Akhirnya nopo Pak? Menyalahi keimanan. Itu tujuan iblis seperti itu. Tujuan setan seperti itu. Untuk mengganggu keimanan. Jangan nggak usah takut. Makanya harus banyak berlindung kepada Allah, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sering dibaca. Sering baca Al-Quran, rumahnya dibaca untuk membaca Al-Quran tadarus. Jangan dijadikan seperti kuburan rumahnya Rasulullah wanti-wanti. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa Pak? Boten nate dibacakan Al-Quran, tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah, witir, tahajud dan sebagainya. Monggo niki tasik panjang mangkih bahasanya, tapi sebentar lagi akan isya nanti bersambung. Karena masih tahapannya nanti belum menopo. Nanti ada yaumul jaza, ada syirat, ada surga neraka. Nanti kita bahas satu persatu seperti apa sifatnya, seperti apa keadaannya. Kersane kula panjenengan tambah yakin bahwa hidup ini di dunia ini sangat menentukan kehidupan kula panjenengan di akhirat. Makanya Rasulullah dawuh, pripun Bapak Ibu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Damel nanam. Kalau nanam baik akan dibalas baik oleh Allah. Nanam buruk juga akan dibalas buruk oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji sawi darah itu, Allah akan berikan balasan kebaikannya. Jadi nggak akan ada yang terlewat Pak. Jenengan malam ini hadir di masjid ini semua tercatat. Nggak ada yang terlewati. Demikian juga yang bermaksiat semuanya Allah tahu. Makanya orang yang bermaksiat kalau tidak segera bertobat itu hidupnya tidak akan tenang. Di dunia saja tidak tenang, apalagi di akhirat Pak. Maka segera bertobat. Segera bertobat. Insya Allah orang yang bertobat itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka saya menyeru diri saya sendiri, Bapak Ibu semuanya yang pernah bermaksiat, walaupun ketika bermaksiat, Bapak Ibu panjenengan dibenci Allah, dimurkai Allah, tapi kalau mau bertaubat, panjenengan akan menjadi hamba yang dicintai Allah. Kenapa? Karena mau mengakui kesalahannya, mau berubah ke arah yang lebih baik. Pramila yang bisa meninggikan derajat kula panjenengan baik di dunia maupun di akhirat tidak lain adalah iman dan ilmu. Yarfa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi iman yang bagaimana? Tadi iman yang disertai amal soleh. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Hati-hati. Orang-orang yang memiliki ilmu yang sering disebut ulama, orang alim, ustadz kiai, punya ilmu tapi jual mahal, ditanya suatu ilmu tapi menyembunyikan, hati-hati. Menurut keterangan Rasulullah, dia akan dilijam. Lijam itu akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Man su'ila an ilmin, sapa wonge kang ditakoni tentang ilmu tapi piyambakipun menutupi, maka piyambakipun badhe dicambuk nanti di akhirat dengan cambuk api neraka. Hati-hati. Makanya ilmu itu kalau enggak dimanfaatkan, menurut tiang riyen bendoni itu kenapa Pak? Wah, awas loh. Bendoni itu bisa mendatangkan azab bagi yang memilikinya. Katosipun mekaten Bapak Ibu. Wonten ingkang badhe tanglet melih? Nggih.
Unsi, betul. Terus di alam barzah, ruh orang-orang yang meninggal tadi diperlakukan Allah sesuai amalnya ketika hidup di dunia. Bagi ahli ibadah, bagi orang yang selalu berbuat baik dengan sesamanya, baik hubungannya dengan Allah, alam barzah itu, alam kubur itu terasa luas, sejauh mata memandang luasnya. Maka diberi kenikmatan oleh Allah, diberikan gambaran surganya Allah di alam barzah itu, penuh kenikmatan. Sebaliknya bagi yang bermaksiat, kubur tadi, alam barzah tadi menjadi sempit, bahkan bisa terhimpit, dan diberikan balasan dari kemaksiatannya, dari dosa-dosanya. Makanya nyun pangapunten, orang yang di alam barzah, roh-roh ini tadi minta dikembalikan ke dunia, itu sudah merasakan ternyata kok benar yang disampaikan para rasul, yang disampaikan dalam Al-Quran, yang ketika di dunia tidak mau mengikuti, mereka menyesal. Tapi kata Allah, firman Allah di Al-Quran, tidak bisa lagi ketika sudah mati. Makanya nyun sewu Pak, Fir'aun itu bertobat ketika sakaratul maut tenggelam di Laut Merah. Fir'aun. Tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah mendekati kematiannya. Ketika hidup, dia malah mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun itu. Terus dileki kali Nabi Musa bola-bali tidak mau mengindahkan. Sama orang yang selalu diberi nasihat, diingatkan oleh, kalau sekarang berarti oleh kiai, oleh ustadznya yang ada di lingkungannya, mendengar juga pengajian, tapi tidak tergerak hatinya untuk bertobat, jelas nanti di alam barzah diperlakukan juga tadi oleh Allah, diberikan siksa. Tentunya semua itu adalah sesuai kehendak Allah. Berkatan nggih Pak nggih, pramila panjenengan dan saya tetap istiqomah. Orang sabar itu enggak sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar juga menahan diri untuk tidak bermaksiat. Nanti mboten jenengan tergoda untuk bermaksiat. Nanti mboten. Jujur mawon, nanti mboten. Nate, kula nggih nate. Karena maksiat itu menggoda, ya. Tapi kita harus bersabar menahan diri dan bersabar menerima takdir, Pak. Sabar menerima takdir, nggak boleh membandingkan. Lah, podo tanine kae kok iso ngedunke Honda, aku kok ora iso ngedunke Honda. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Rezekinya sudah ada takaran masing-masing. Para ibu nggak usah bandingkan suaminya dengan suami temannya. Enggak usah kemudian, lah yo Pak, aku oleh sampeyan malah sengsara kaya ngene, coba aku nak oleh kain. Lah, ibu-ibu enggak boleh seperti itu. Sudah terima takdirin jenengan itu suaminya saat ini. Silahkan jenengan, pintu surganya terbuka dengan taat kepada suaminya. Demikian juga para suami, pintu surga terbuka ketika bisa menafkahi istri dan anak-anaknya dengan baik, mendidik dengan baik, mengajak ke jalan Allah yang baik. Makaten nggih, kadosipun sampun jam 7. Kirang langkung nyuwun pangapunten Bapak Ibu, mangke ini bersambung ya. Ini belum selesai. Insyaallah kalau diberikan kesempatan kesehatan, mangke nyambung Pak. Nanti pripun sirat neraka seperti apa? Mangke saya sampaikan berdasarkan keterangan Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah. Bukan ngarang, tapi berdasarkan dari dalil-dalil nakli. Berkatan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.